Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitivistik dan teori Jean-Piaget pada pembelajaran geometri bidang datar matematika SD. Studi ini merupakan studi literatur yang dilakukan pada bulan Juli 2020 dengan memanfaatkan media online atau daring. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini merupakan survei dengan metode pengambilan data dengan analisis dokumen. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Berdasarkan analisis dokumen, dapat dihasilkan bahwa 20% siswa mengatakan bahwa mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit, sedangkan 35% menyatakan bahwa mata pelajaran matematika mudah dan menyenangkan, sementara sisanya 45% menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit. Pada umumnya, subjek menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit. Namun 20% menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang penting dan 80% menyatakan bahwa matematika cukup penting. Teori kognitivistik merupakan teori yang lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar, berbanding terbalik dengan teori behavioristik. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan dapat berupa pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori belajar matematika Jean-Piaget yang termaksud dalam teori belajar kognitif, menurut Piaget ada 3 aspek pada perkembangan kognitif siswa, yaitu struktur, isi, dan fungsi kognitif. Sesuai dengan tahap perkembangan, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motorik atau anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Seorang anak belajar menggunakan kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian kegiatan yang bermakna. Contoh, seorang anak menirukan suara suatu benda. Hal ini menandakan bahwa yang ia maksud adalah benda itu. Yang kedua yaitu adalah tahap pra-operasional atau anak berusia 2 sampai dengan 7 tahun. Seorang anak masih dipengaruhi oleh hal-hal yang didapat dari pengalaman menggunakan indera. Ia belum mampu menghubungkan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Contoh saja, jika anak melihat suatu benda yang asalnya sama, tapi dalam bentuk yang berbeda, maka anak akan mengatakan bahwa benda tersebut juga berbeda. Jika anak diberikan tali yang awalnya dibentangkan dengan 2 sisi yang berbeda, lalu kemudian tali itu digenggam dan diletakkan di meja makan, maka anak akan menganggap ada 2 tali yang berbeda. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret atau anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Seorang anak pada umumnya menempuh pendidikan dasar atau SD. Pada tahap ini, anak membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata dengan menggunakan benda konkret dan mampu mempertimbangkan 2 aspek dari suatu situasi nyata secara bersama-sama. Contohnya, konsep kekekalan luas daerah. Akan tetap jika daerah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah tahap operasional formal atau lebih dari 11 tahun. Merupakan tahapan terakhir perkembangan kognitif. Anak sudah mampu melakukan abstraksi. Contohnya, anak akan mampu menggunakan variabel. Pembelajaran geometri bangun datar berdasarkan teori Piaget harus memperhatikan faktor kesiapan intelektual siswa. Anak sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran, anak harus dilibatkan dengan benda-benda konkret. Contohnya dalam penelitian Mursalin 2016, siswa diberikan gambar bangun datar sebagai berikut. Siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengklasifikasikan mana yang merupakan bangun segi empat dan bukan segi empat. Dari jawaban siswa yang diberikan, guru dapat melihat apakah siswa sudah memahami konsep segi empat atau masih mengalami mini konsep. Jika siswa masih mengalami mini konsep, maka guru mengarahkan siswa untuk mendiskusikan gagasan tersebut. Selanjutnya, guru menunjukkan kembali bangun-bangun berupa benda konkret atau gambar yang merupakan contoh maupun non-contoh tanpa menjelaskan mengapa bangun tersebut merupakan segi empat atau bukan segi empat.